Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin kepada semua bahwa konten yang ada di video ini mengandung spoiler. Halo semua, ketemu lagi di channel Movie Santuy. Di video kali ini gue akan bahas film keren yang berjudul T-34. Film ini berkisah pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, di mana sekelompok tentara Rusia yang berani berhasil melarikan diri dari tawanan Jerman. Tank legendaris T-34 dari Rusia ini akhirnya berhasil membawa sekelompok tentara Rusia kabur dengan selamat. Sebelum nonton, gue saranin ke kalian untuk memakai earphone lebih dulu. Ambil cemilan dan posisikan tubuh sesantuy mungkin. Di awal scene, tepatnya pada tahun 1941, diperlihatkan dua tentara Rusia yang berusaha merobohkan penutup jalan yang didirikan oleh tentara Jerman. Dengan wajah yang panik dan ketakutan, karena mereka berada di wilayah musuh, akhirnya tentara Rusia menyadari bahwa akan ada tank Jerman yang mendekat. Setelah posisi mereka ketahuan, akhirnya tentara Rusia tersebut mencoba kabur. Namun bukannya menjauh, tentara Rusia tersebut malah menghampiri tank Jerman. Hal tersebut dilakukan untuk mengecoh tank Jerman yang sudah siap menembak. Karena ketika tentara Rusia berhasil melewati tank Jerman tersebut, tank Jerman harus memutar laras lagi untuk bisa menembak. Betapa cerdasnya tentara Rusia ini. Mereka berhasil menghindari 3 tembakan tank Jerman yang sangat kuat, dan pada akhirnya mereka bisa kabur dengan selamat. Kemudian, salah satu tentara Rusia bernama Ivushin melaporkan kepada kapten mereka bahwa mereka berhasil lolos dari serangan tank Jerman hanya dengan memakai truk. Kapten pun kagum dan menjadikan Letnan Ivushin sebagai komandan baru. Namun, ketiga krunya sempat meragukan kemampuan Ivushin menjadi komandan. Kemudian, krunya mempercayainya dan akan langsung mematuhi semua yang diperintahkan oleh Ivushin. Dan tank andalan mereka, yaitu T-34, akhirnya pun dikeluarkan. Keesokan harinya, Jerman datang dengan beberapa tanknya. Pasukan Jerman sempat curiga dan merasa ada sesuatu yang direncanakan oleh pasukan Rusia. Kemudian pasukan Jerman menyadari ada tentara Rusia yang siap menembak dari dalam gudang, dan pasukan Jerman pun langsung meluncurkan tembakan ke arah gudang tersebut. Beberapa saat kemudian, 2 tank Jerman berhasil dihancurkan oleh tank T-34 yang dipimpin oleh komandan Ivushin dari dalam jerami, dan perang pun dimulai. Огонь. Setelah beberapa saat, tank T-34 akhirnya tertembak. Ketika mereka mencoba berpindah tempat, roda tank stuck. Kemudian mereka tertembak untuk kedua kalinya setelah ditembak oleh pasukan Jerman yang bersembunyi di dalam rumah. Naas, salah satu kru tank tersebut bernama Vanya, tewas setelah tertusuk serpian besi panas. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja, dan langsung menjalankan tank untuk berpindah ke tempat lain. Saat sedang mencoba berpindah tempat, mereka hampir tertembak. Beruntung, tembakan dari pasukan Jerman bisa digagalkan oleh seorang prajurit Rusia yang melemparkan granat ke laras tank Jerman. Setelah beberapa waktu, akhirnya tersisa 1 tank Jerman dan 1 tank Rusia. Mereka pun melakukan mode pertempuran 1 lawan 1, atau lebih dikenal dengan By One. Kemudian kedua tank tersebut saling terkena tembakan, yang membuat beberapa kru tank tewas. Pada akhir pertempuran, Letnan Ivushin dan pengemudi tank bernama Stepan akhirnya ditangkap oleh pasukan Jerman. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944, terlihat sebuah kereta yang berisi para tahanan dari pasukan Rusia. Kemudian para tahanan turun dari kereta dan disuruh untuk tiarap. Namun ada satu tahanan yang masih saja berdiri. Kalian tahu siapa dia? Yap, dia adalah sang komandan bernama Letnan Ivushin. Letnan pun akhirnya dibawa ke ruangan tahanan khusus untuk ditanyai. Saat di penjara, Ivushin didatangi oleh pimpinan pasukan Jerman bernama Klaus Jäger. Jäger menawarkan kepada Ivushin untuk menjadikannya sebagai pelatihan untuk para tanker pemula Jerman. Jadi nanti Ivushin harus menggunakan tank dan kru pilihannya untuk menghindari tembakan dari para tanker pemula Jerman dan tidak dibekali amunisi sama sekali. Namun Ivushin menolaknya dengan alasan Jäger telah membunuh ratusan tentara Rusia. Kemudian Jäger mengancam akan membunuh asisten penerjemahnya yang berasal dari Rusia yang bernama Anya jika Ivushin tidak menyanggupi permintaan Jäger.
Pada akhirnya, Ivuskin menerima tawaran tersebut karena merasa kasihan melihat Anya ketakutan. Keesokan harinya, Ivuskin memilih 3 kru pilihannya dan akhirnya terpilih 3 kru. Salah satunya yaitu kru lamanya bernama Stepan. Kemudian mereka diperlihatkan tank kebanggaannya yaitu T-34 yang mempunyai bau busuk. Ivuskin dan krunya pun diberikan waktu seminggu untuk merestorasi tank T-34. Saat sedang mengecek di dalam tank, mereka menemukan beberapa sisa amunisi saat pertempuran 1941 lalu. Kemudian mereka meminta izin kepada Jaeger untuk membersihkan tank dan mengubur krunya yang tewas. Setelah itu, Ivuskin dan krunya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembunyikan amunisi di balik batu dan akan digunakan ketika pelatihan nanti. Ivuskin berencana untuk melarikan diri dengan tank T-34 terbarunya. Namun, salah satu krunya yaitu Stepan sempat meragukan rencana tersebut. Kemudian Ivuskin berkata bahwa hidup ini adalah sebuah kebebasan. Stepan pun setuju dan akan ikut rencana Ivuskin untuk melarikan diri. Setelah seminggu berlalu, akhirnya mereka sampai pada hari di mana pelatihan dimulai. Tank T-34 pun akhirnya dijalankan setelah 3 tahun tertidur. Atraksi pun dimulai. Sebelum pelatihan dimulai, Anya menghampiri Ivuskin dan berkata bahwa akan ada banyak ranjau yang dipasang oleh Jaeger di medan pelatihan nanti. Anya pun mengetahui rencana Ivuskin dan krunya untuk melarikan diri. Namun, Ivuskin tidak akan bisa melarikan diri. Anya berencana akan ikut Ivuskin untuk melarikan diri karena ia juga sudah tidak betah untuk terus tinggal di camp. Ia lebih memilih mati di dalam tank daripada terus hidup dengan tekanan. Anya pun membantu Ivuskin dengan mengambilkan peta di meja Jaeger. Saat sedang mengambil peta, Anya mendengar ada tentara Jerman yang akan datang. Ia pun berpura-pura tidur di kasur dengan telanjang, supaya ketika tentara Jerman tersebut melihatnya, tentara tersebut berpikir bahwa Anya dan Jaeger telah tidur bersama, dan ini akan menjadi gosip yang sangat besar. Pelatihan pun dimulai. Ivuskin dan krunya membuat asap untuk mengelabui musuh. Beberapa saat kemudian, peluru pertama diluncurkan dan tepat mengenai salah satu tank Jerman. Jaeger pun kaget, dari mana Ivuskin mendapatkan amunisi. Kemudian Jaeger mencari keberadaan tank T-34, namun tidak terlihat. Kemudian tank T-34 muncul di antara pepohonan dan langsung menembakkan peluru ke arah Jaeger dan pasukan Jerman lainnya. Saat dalam perjalanan keluar, mereka menghancurkan mobil Jerman. Namun, perjalanan mereka masih begitu panjang hingga sampai ke batas kota. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Anya yang sedang menunggu kedatangan Ivuskin dan teman-temannya. Akhirnya, tank T-34 datang, dan salah satu warga Jerman pun pingsan setelah melihat tank Rusia di depan matanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, tank T-34 yang kehausan kemudian menuju ke pom untuk mengisi bahan bakar sampai full. Dan mereka pun mendapatkannya dengan gratis. Di sisi lain, pasukan Jerman telah bersiap-siap untuk mengejar Ivuskin dan krunya. Mereka mengerahkan banyak pasukan hanya untuk menangkap satu tank Rusia. Akhirnya mereka sampai di kota pertama. Ivuskin dan krunya yang lapar, kemudian turun untuk mencari makanan dan pakaian baru. Mereka pun membakar pakaian tahanan yang sudah sangat kotor, dan langsung melanjutkan perjalanan sampai ke luar kota. Saat di tengah perjalanan, mereka dihadang tank Jerman yang langsung menembaknya. Untungnya, mereka cepat membelokkan tank. Jika telat beberapa detik, tank akan hancur dan menewaskan mereka. Kemudian mereka berhenti di tengah hutan di dekat danau. Mereka pun dengan senangnya mandi di danau. Berbeda dengan yang lainnya, Anya tidak ikut mandi, dan malah senyum-senyum sendiri lihat kelakuan Ivuskin dan krunya yang berenang dengan telanjang. Malam pun tiba, mereka menyalakan api unggun sambil mendengarkan Stepan bernyanyi, dan mereka semua pun bermalam di situ. Sebelum fajar, mengetahui bahwa pasukan Jerman sudah semakin dekat, Ivuskin menyuruh Anya untuk berjalan ke arah timur dan menunggunya ketika sudah berada di padang rumput. Sementara itu, Jaeger dan pasukannya mengatur penyergapan di sebuah kota kecil. Masih dalam kegelapan, T-34 sampai di sebuah kota. Namun mereka curiga akan ada penyergapan jika melewati jalan utama. Dan akhirnya mereka memilih melewati jalan kecil, atau biasa disebut jalan tikus. Kemudian secara tiba-tiba, mereka dipertemukan dengan tank milik Jaeger yang sudah siap meluncurkan tembakan.
Dengan ketelitiannya, Ivuskin menyuruh krunya untuk langsung membanting setir ke arah kanan. Namun, T-34 sudah dihadang lagi oleh tank Jerman. Karena amunisi HE-nya tidak akan bisa menembus baja dari tank Jerman, T-34 mengarahkan tembakan ke arah bagian bawah tank dan seketika tank Jerman hancur. Setelah itu, mereka sampai di sebuah gang, di mana gang tersebut berisi beberapa tank Jerman yang sudah siap menyergap. Dengan idenya, Ivuskin menyuruh salah satu krunya untuk melumpuhkan satu tank Jerman dengan granat. Setelah mendengar sebuah ledakan, mereka langsung bergegas menjalankan tank dan langsung menerobos tembok di depannya sampai secara tak terduga bertabrakan dengan tank Jerman lainnya. Kemudian mereka berhadapan satu lawan satu dan T-34 melepaskan tembakan tepat saat tank Jerman akan menembaknya. Sayangnya, Jäger telah tiba di tempat kejadian dan bersiap untuk menghancurkan Ivuskin. Namun, salah satu kru T-34 yang disuruh Ivuskin tadi berhasil menembakkan peluru dari tank Jerman yang sudah ia ambil alih. Tank Jäger pun rusak, dan Jäger langsung menghancurkan tank yang berisi kru Ivuskin tadi dengan parah. Baik Jäger dan Ivuskin muncul dari kubah tank mereka. Jäger pun melemparkan sarung tangannya sebagai tanda bahwa Jäger ingin gencatan senjata dengan Ivuskin dan mengajaknya berduel. Ivuskin meminta 5 menit untuk menjemput rekannya yang terluka. Kedua tank tersebut kemudian bergerak keluar kota dan menghadapi jembatan sempit dengan lengkungan tinggi. Disitulah mereka akan bertempur satu lawan satu. Pertempuran pun dimulai. T-34 berjalan zigzag agar dapat mengecoh musuh. Akhirnya peluru terakhir T-34 digunakan dan mengarahkannya ke bagian penglihatan pengemudi musuh. Di sisi lain, Jäger mengarahkan larasnya ke roda tank T-34, dan kedua tank pun berhasil mengenai sasaran yang mereka tuju. Setelah roda hancur, T-34 sulit dikendalikan dan akhirnya menabrak tank Jerman dan mendorongnya hingga ke tepi jembatan. Tank Jerman dibiarkan tergantung, dan Jäger pun merangkak keluar tepat saat Ivuskin keluar dari T-34-nya. Jäger berteriak agar Ivuskin menembaknya, tetapi Ivuskin menawarkan belas kasihan pada musuhnya. Jäger pun mengulurkan tangannya dan keduanya saling berpegangan tangan. Kemudian Ivuskin mencoba menarik Jäger untuk membantunya melarikan diri, namun Jäger malah mundur. Sepertinya, tujuan Jäger mengulurkan tangannya hanya untuk menghormati Ivuskin, kemudian melepaskan genggamannya. Beberapa detik kemudian, Ivuskin menyaksikan Jäger dan tanknya terjun dari atas jembatan hingga tewas. Kemudian mereka semua meninggalkan tank dan berjalan kaki sambil membawa rekannya yang terluka menuju ke padang rumput di mana Anya sudah menunggunya di situ. Dan pada akhirnya, setelah perjuangan keras, mereka semua berhasil bertemu kembali dengan senyum bahagia.